Halo Smart Viewers, selamat siang, kembali lagi di acara IG Live Valburi Futures Medan bersama saya Messi Purnama yang akan menemani Anda membahas topik Trading Opportunity in Every Economic Cycle. Perlu diinformasikan bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa secara umum dan khususnya kepada klien Valburi Asia Futures. Jika ada rekomendasi yang diberikan, itu bersifat analisis secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghilangkan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka atau futures trading. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali menyaksikan IG Live ini dan Anda calon-calon nasabah Valburi Asia Futures Medan, ini waktu yang tepat untuk memulai langkah awal Anda bersama Valburi Asia Futures Medan. Untuk informasi lebih, Anda bisa hubungi di kontak WA 081215750404 dan Anda juga bisa langsung DM di akun IG Valburi_Futures_Medan. Nah, untuk membahas topik kali ini, sebentar lagi saya akan mengundang Bapak Harrison Wong sebagai pembicara kita. Dan perlu diinformasikan bagi viewers yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih telah bergabung di acara IG Live Valburi Futures Medan. Saya akan mengundang Bapak Harrison Wong. Baik, Smart Viewers, telah hadir bersama kita Bapak Harrison Wong. Bapak Harrison adalah Vice President dari Valburi Asia Futures Medan. Halo Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang Messi. Apa kabar? Baik Bapak. Bapak apa kabar Pak? Gimana nih kegiatannya saat pandemi seperti ini? Bisa terdengar suara saya? Bisa Pak? Bisa ya? Baik, suara saya cukup jelas. Bagaimana kabarnya Pak? Dan apa aja nih kegiatannya di saat pandemi seperti ini Pak? Kegiatannya itu pantau market, melihat opportunity apa yang ada di market, apalagi kondisi siklus ekonomi ini ya. Ini kan kebetulan topiknya ini kan tadi saya dengar itu tentang siklus ekonomi ya. Jadi kita itu harus jeli, harus melihat opportunity yang ada. Karena Warren Buffett pernah bilang, you have to be scared when you see an eager market. And you have to be eager when you see a scary market. Nah, inilah sekarang kondisi scary market yang kita di mana itu harus lebih agresif ya. Tapi ya tentunya juga dengan perhitungan yang lebih detail ya, tidak asal masuk saja. Luar biasa Bapak, semangat yang luar biasa bisa kami dengarkan, bisa kami nikmati di IG Live kali ini. Bapak, kita kan tadi akan membahas tentang trading opportunity in every economic cycle. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih pandangan Bapak tentang siklus ekonomi saat ini? Sorry, jadi sinterklas ini. Gimana hilangin ya? Oke. Gimana? Maaf, pertanyaannya tadi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai siklus ekonomi saat ini, Pak? Untuk Indonesia atau secara global, Bu Messi? Boleh Indonesia, boleh secara global, Pak. Ya, kalau kita berbicara mengenai Indonesia, saya sangat optimis. Ya, saya sangat optimis sendiri dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara pada umumnya, yaitu apa? Yang pertama itu adalah aset daripada penduduk. Ya, Indonesia sendiri itu terdiri dari hampir lebih dari 220 juta jiwa. Itu sebenarnya cukup bagi kita jika kalau kita itu hanya segala sesuatunya itu istilahnya itu kalau memang kita ingin menstimulasi perekonomian itu hanya cukup kita menjual saja ke penduduk Indonesia itu sudah cukup ya. Jadi boleh saya katakan untuk kondisi perekonomian Indonesia ini cukup bagus ya.
Apalagi kalau tadi saya coba buka-buka mengenai data dari Gross Domestic Product Indonesia sendiri, memang ya itu di periode Juli 2020 hingga sekarang ini terjadi minus ya, pertumbuhan ekonominya itu Gross Domestic Product-nya minus. Tapi kalau saya tarik ke belakang lebih jauh sebelum terjadinya pandemi, itu GDP Indonesia itu berada di rata-rata di atas 5%. Ya, kalau saya compare dengan negara Amerika ya sebagai motor ataupun sebagai salah satu penggerak ekonomi secara global ya, itu justru GDP Amerika itu sendiri hanya berada di level 2-3% sebelum pandemi. Nah, jadi saya sangat optimis sekali terhadap perekonomian Indonesia, terutama dari konsumsi ataupun daya beli dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, Bapak. Berarti dalam siklus ekonomi itu ada faktor-faktor ya Pak yang menentukannya? Ada. Bisa dijelaskan Pak mungkin faktor-faktor yang menurut pandangan Bapak? Sorry, tadi agak terputus-putus. Berarti ada faktor-faktor. Faktor-faktor tadi, maksudnya faktor-faktor apa? Yang mempengaruhi siklus ekonomi Pak, yang ada di Indonesia maupun di luar. Nah, Oke, faktor ya. itu seperti apa? I see. Jadi banyak sekali ya kalau untuk kita berbicara mengenai faktor-faktor ya. Kalau mengenai siklus ekonomi sendiri, kalau tidak salah itu saya pernah menyampaikannya itu di awal-awal dari pada event IG Live. Ya mungkin kalau bagi viewers atau pemirsa yang belum pernah menonton videonya, Anda mungkin bisa subscribe ya di Valburi Medan. Di channel YouTube kita di Valburi Medan, di sana videonya sudah diupload ya. Saya sudah berbicara mengenai siklus ekonomi. Tapi nggak apa-apa, kesempatan kali ini saya akan mengulangi kembali lagi bagaimana perjalanan siklus ekonomi. Sebenarnya kita nggak usah khawatir. Mau itu resesi, mau itu ekonominya lagi tidak jalan, itu segala sesuatu pasti akan ada masanya. Ya, jadi siklus ekonomi sendiri itu terdiri dari empat kategori. Kalau saya boleh definisikan itu ada 4. Saya akan mulai dari kondisi ekonomi resesi. Itu disebut dengan recession. Kemudian setelah resesi itu ada recovery. Resesi itu ibaratnya orang yang sakit. Nah, recovery itu adalah orang yang sakit diberi pengobatan. Ya. Kemudian baru setelah recovery tentunya ekonomi orang sakit sudah dikasih obat sembuh dong. Nah, kalau sudah sembuh itu namanya ekonomi yang sudah expand atau growth, atau berkembang, atau bertumbuh. Ya, itu GDP-nya terus di atas 3%. Itu namanya ekonomi growth. Nah, namun itu segala sesuatunya itu tetap ada konsekuensinya. Ketika ekonomi sudah growth, maka akan ada faktor-faktor yang nantinya akan menyebabkan perekonomian itu menjadi stagnasi. Ya, karena ekonomi itu ketika grow, itu berarti kekuatan atau daya beli masyarakat itu pasti meningkat. Sehingga mengakibatkan inflasi. Ya, mungkin saya akan jelaskan nanti dari mulai resesi dulu. Jadi saya akan sampaikan perekonomian itu terdiri dari 4 siklus, dimulai dari resesi, recovery, expand, dan stagnasi. Setelah stagnasi, ekonomi akan balik lagi. Siklusnya akan kembali lagi ke resesi kembali lagi. Nah, pada saat resesi, ya saat ini saya boleh kategorikan kita ini sebagai pasca resesi lah. Indonesia di Juli 2020 saya mendapatkan data yang diposting di Trading Economics ya, di website tradingeconomics.com itu dituliskan bahwa ekonomi Indonesia itu sempat drop ke minus 5,32%. Itu di bulan Juli 2020 tahun lalu. Kemudian di pertengahan antara Juli dan Januari yang minus 5% itu naik kembali menjadi minus 3,49%. Nah, setelah itu di awal Januari 2021 ini, perekonomian ini minusnya sudah menjadi minus 2,07%. Berartinya, saat ini boleh saya kategorikan Indonesia itu sudah masuk ke dalam masa recovery. Oke, nah kita akan mulai dari resesi dulu. Yang terjadi resesi adalah ketika ekonomi itu stagnan dan tidak ada kekuatan beli daya masyarakat. Jadi, dan pertumbuhan ekonominya itu juga pasti di bawah minus. Sebenarnya yang namanya resesi ataupun stagnasi itu kita bisa lihat dari
GDP dari suatu negara tersebut. Kalau GDP daripada suatu negara tersebut selama 3 kali berturut-turut, itu selama 3 kali ya, Q1, Q2, Q3, itu di bawah 3%, itu sudah boleh dikategorikan sebagai stagnasi. Ya, ekonomi itu sudah dikategorikan sebagai stagnasi. Namun kalau ekonominya masih di atas 3%, ekonomi tersebut masih bertumbuh. Nah, saat ini kalau kita lihat tiga kali data yang kita dapatkan dari tahun 2020 bulan Juli sampai dengan sekarang, itu sudah terjadi minus 5%, minus 3%, minus 2%. Positifnya, kita melihat minusnya semakin sedikit. Oke, jadi ini sudah ada perbaikan. Nah, pada saat masa resesi, orang cenderung bertanya, Pak, kalau pada saat masa resesi itu sebenarnya investasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya banyak. Dalam keadaan posisi resesi pun, kita masih mempunyai opportunity untuk berinvestasi. Nah, saya kasihkan tipsnya sendiri. Saya akan singkat saja. Ketika resesi, bagian ekonomi ataupun investasi yang nantinya akan terus bertumbuh itu adalah di komoditi atau safe haven. Karena pada saat resesi itu situasi ekonomi itu nggak jelas ya, semuanya serba tidak jelas, pertumbuhan ekonominya juga minus, apapun yang kita lakukan nggak bisa ya kan. Tapi tidak berarti tidak ada peluang untuk investasi. Pada saat resesi kita bisa berinvestasi di apa? Komoditi atau safe haven. Makanya tidak heran ya kalau misalnya kita tarik kembali lagi ke belakang beberapa waktu yang lalu ya, itu di pertengahan tahun 2020 kita melihat pergerakan emas itu benar-benar big high, bahkan hampir menembus level $2.000. Ya, di sana orang sudah memprediksikan. Nah, inilah opportunity, karena pada saat resesi pelaku pasar lebih cenderung apa? Mengamankan mereka punya aset ke dalam apa? Safe haven, yaitu apa? Komoditi, emas, ya kan, minyak, ataupun sesuatu lah yang sifatnya itu dibutuhkan, atau termasuk consumer goods juga ya, kalau kita bisa melihat pada saat resesi. Ya, mungkin Anda bisa perhatikan ketika pertama COVID ini diumumkan bahwasanya COVID ini sudah masuk ke Indonesia, kita melihat orang-orang pada rush, semua pada belanja, ya kan, belanja ke hypermart, supermarket. Nah, itulah consumer goods. Kalau misalnya di situ ada momen atau ada saham yang memang pada saat itu jatuh, Anda boleh mengalihkan ke dalam consumer goods karena memang itu opportunity-nya di sana. Oke, resesi jadi ada dua wadah investasi yang memang bisa berkembang, yaitu apa? Komoditi sama consumer goods kalau Anda mau di saham. Nah, itu. Karena kenapa? Pada saat itu suku bunga semuanya rendah. Ya kan, pemerintah kan menurunkan suku bunga dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa menstimulasi ekonomi. Ya, dengan harapan pelaku pasar yang mungkin pada saat itu sudah mengalami kesulitan dalam cash flow, mereka bisa melakukan peminjaman ke bank karena suku bunganya itu rendah. Return dari maksudnya interest yang harus mereka bayar pelaku pasar itu kan rendah. Ekonomi menstimulasi sektor real supaya pelaku pasar mau beraksi untuk meminjamkan dananya dan melakukannya. Makanya kita bisa melihat itulah salah satu daripada strategi bank sentral untuk supaya memperbaharui atau memperbaiki ekonomi yang sedang anjlok. Oke, dari resesi tadi saya sudah sampaikan tipsnya, resesi itu adalah momen yang bagus untuk kita berinvestasi di sektor komoditi. Oke, nah bagaimana dengan setelah resesi ini beralih kemana? Setelah resesi ini sudah mulai masuk ke dalam perbaikan atau recovery. Ya, recovery. Saat ini saya bisa secara personal saya katakan Indonesia sudah masuk ke dalam periode fase recovery, ekonomi recovery. Karena dari minus 5,32, minus 3,49, minus 2,07% itu menunjukkan pemerintah Indonesia ini boleh dikatakan sukses untuk mulai merecovery sektor real. Dan saya sampaikan juga kalau misalnya kita melihat, walaupun memang kita tahu ya, sebelumnya ini krisis itu sudah beberapa kali menghantam Indonesia ya, mungkin di krisis tahun 98, sebelumnya juga di tahun 2008 yang subprime mortgage ya kan. Kita mampu survive karena kenapa? Karena adanya usaha mikro tersebut. Makanya pemerintahan Pak Jokowi mereka juga smart. Mereka melihat oh iya ini UMKM ini harus ditingkatkan. Ya, pada saat Covid mal-mal pada sepi, ya kan, kafe-kafe pada tutup semua. Tapi yang namanya warung pecel lele itu nggak tutup loh.
ya kan? Itu yang jualan miso, bakso ayam yang pinggir-pinggir jalan itu semuanya masih jalan. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia supaya kita bisa recovery, ya kan? Nah, ya kita juga harus istilahnya ini adalah opportunity lah, opportunity daripada kita. Nah, setelah masa recovery ini sendiri, apa momen yang bagus atau apa wadah investasi yang bagus? Ingat, ketika terjadi resesi, semua saham pada anjlok. Semua semua yang namanya investasi berupa saham ataupun apa segala macam perbankan semuanya pasti mengalami keanjlokan. Jadi saham-saham pada turun semua. Nah, pada momen recovery atau siklus ekonomi recovery, saham-saham itu adalah wadah investasi yang paling bagus. Makanya tidak heran kita melihat 3 bulan terakhir ini saham pasar saham ini meningkat terus ini, IHSG terus meningkat. Nah, inilah momen yang bagus untuk berinvestasi di masa recovery. Oke, nah setelah recovery, kita bisa melihat ya di masa-masa recovery itu apa yang dilakukan. Pemerintah Amerika Serikat sendiri kemarin kita dengar isu-isu tentang stimulus yang sudah disetujui ya. Nah tujuannya itu stimulus itu diberikan untuk menstimulasi sektor real. Jadi masyarakat Amerika ataupun kita lah, kalau memang kita punya income, otomatis kita pasti spend dong, ya kan? Nah kalau kita spend maka inflasi itu akan meningkat. Nah, sekarang isu yang akan kita bahas ini belum terjadi. Kalau saham mungkin momennya sudah lewat ya. Kalau komoditi mungkin momennya juga sudah lewat karena di resesi. Saham saat ini harganya sudah tinggi. Nah, sekarang apa opportunity-nya? Saya akan sampaikan opportunity-nya ketika ini masuk ke dalam ekonomi expand. Jadi dari resesi ini sudah dilalui, sekarang dalam masa recovery, sebentar lagi ini akan masuk ke masa apa? Ekonomi expand. Jadi ketika stimulus ini sudah diturunkan atau daya beli masyarakat sudah pulih, maka otomatis belanja daripada masyarakat pasti akan meningkat. Kalau belanja daripada masyarakat sudah meningkat, yang terjadi adalah inflasi. Harga barang-barang mulai naik. Hukum permintaan, hukum penawaran. Jadi ketika permintaannya tinggi, otomatis penawaran juga tinggi. Berarti nanti akan ada ancaman inflasi. Kalau sudah ada muncul ancaman inflasi, maka yang dilakukan adalah, kalau tadi saya catat, suku bunga The Fed itu sampai 0,25%. BI rate itu dari angka 5 sekian persen pelan-pelan secara gradually turun sampai ke angka 3,5%. Nah, kenapa pada saat resesi, pada saat ekonomi lagi anjlok, GDP minus, mereka turunkan suku bunga. Tujuannya supaya apa? Pelaku pasar bisa pinjam uang sama bank. Yang paling sederhana lah, saya pakai bahasa awam aja lah. Jadi kita pinjam uang dari bank, suku bunganya kan rendah. Setelah kita pinjam uang, suku bunganya rendah, kita investasikan ke apa? Ke sektor real. Mungkin kita sudah mulai buka usaha. Ketika kita mulai buka usaha, otomatis kita mulai menyerap tenaga kerja. Orang-orang yang mungkin sebelumnya itu tidak bekerja karena tidak ada usaha yang dibuka, sekarang sudah mulai pelan-pelan terserap karena ada usaha yang mulai dibuka oleh pelaku pasar. Dananya dari mana? Dananya dari bank. Bank itu kan menerapkan tingkat suku bunga rendah. Oke, ketika ini kita bicara masih fase recovery atau fase pasca resesi. Jadi ketika suku bunga rendah, orang pinjam uang sama bank, orang-orang mulai menerapkan menjalankan usaha, kemudian tenaga kerja sudah mulai terserap, orang yang sebelumnya menganggur karena pandemi sudah mulai dapat pekerjaan. Mereka sudah mulai dapat gaji, mulai punya penghasilan, mereka mulai berani spending, mulai berani belanja. Kalau mulai berani belanja, ya kembali lagi saya sampaikan, hukum permintaan, hukum penawaran. Semakin tinggi permintaan, otomatis harga barang-barang juga pasti akan meningkat. Itulah mulai inflasi. Nanti suku bunga pelan-pelan mulai naik. Nah, jadi momen yang akan datang saat ini adalah opportunity di foreign exchange. Ya, ini adalah opportunity di transaksi falas. Karena kita percaya Amerika dalam waktu dekat ini mungkin akan mulai berbicara tentang isu kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, otomatis orang-orang mulai berpikir untuk apa? Untuk mulai memegang dolar. Karena di mana negara yang suku bunganya tinggi, tentunya permintaan pasti akan meningkat dong. Hari ini aja kita kalau misalnya mau punya uang besar, ini kita berbicara hedge fund yang besar ya. Saya ambil skala kecilnya aja lah. Kalau kita sebagai orang yang punya dana, kita mau pilih bank, pasti pilih yang bunganya tinggi dong. Nah, sama hedge fund ini juga
Ketika hedge fund ini mau bergerak, dia juga akan mencari mana negaranya ekonominya bagus, expand, suku bunganya meningkat, daya beli masyarakatnya ada, GDP-nya meningkat, ya kan mereka akan bawa masuk uang ke sana. Nah, otomatis hari ini kalau misalnya kita berbicara ke secara skala luas, secara global, Amerika ini akan mengalami penguatan di mata uangnya. Ya kan? Inilah opportunity yang bisa kita ambil. Tapi Pak, ini kan Amerika stimulus kan cetak uang. Nah, ya, kalau misalnya stimulus ini cetak uang, bukankah semakin banyak barang di pasar, US dollar akan banjir di pasar, harganya kan akan turun. Betul. Itu salah satu alasan juga. Tapi saat ini ada dua, istilahnya itu perekonomian Amerika itu seperti pendulum. Pendulum yang bergerak ke sana kemari, ini tergantung swingnya kemana. Swing daripada pelaku pasar itu kemana. Saat ini kita lebih melihat swing daripada pelaku pasar ini cenderung kepada apa? Cenderung melihat kepada positifnya dana stimulus ini. Dan dengan adanya dana stimulus ini dicairkan, otomatis daya beli masyarakat itu akan pulih. Kalau daya beli masyarakat itu akan pulih, otomatis harga barang mereka berani spending, harga barang-barang pasti akan mulai meningkat. Kalau harga barang-barang sudah mulai meningkat, nanti minggu ini ada FOMC meeting. Makanya ini sangat penting sekali. Kalau saya secara pribadi, saya melihat ini opportunity. Opportunity apa? Untuk para smart investor bisa mulai mempertimbangkan untuk transaksi di foreign exchange atau di forex atau falas kalau kita dengar. Karena nanti akan terjadi pergerakan yang sangat fluktuatif di forex ini karena isu suku bunga ini. Nah, berartinya ini adalah salah satu tanda atau signal bahwa ekonomi sudah mulai pasca recovery, sudah mulai merambat naik untuk masuk ke dalam fase expansion atau expanding. Oke. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya smart viewer mau lebih detail lagi, bisa akses ke YouTube kita, itu di Valburi Medan. Di sana ada ulasan tentang siklus itu lebih detail. Ya, gimana Bu Mei? Nah, smart viewers sudah cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Bapak Harrison. Nah, ada opportunity trading di saat siklus ekonomi. Nah, itu di forex exchange tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Harrison. Nah, di mana sih Pak kita bisa trading forex exchange itu dengan kondisi saat ini mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka peluang. Nah, bisa Bapak berikan kita saran di mana kita bisa bertrading forex exchange itu, Pak? Oke, jadi untuk jadi transaksi forex exchange itu adalah lebih cenderung adalah memanfaatkan daripada fluktuasi nilai tukar. Contoh nih, kemarin saya lihat rupiah itu sempat menguat sampai di bawah level 14.000 per dolar. Oke. Nah, saya beli dolar ya karena saya melihat histori daripada pergerakan US dollar terhadap rupiah itu adalah rata-rata di level 14.000 itu adalah memiliki satu support yang cukup kuat di sana. Itu analisa teknikal. Oke. Anda kalau pemula tidak usah khawatir juga ya. Kalau saya di Valburi, saya akan convince kepada kepada calon-calon investor kalau kita juga memiliki trading platform ataupun trading tools yang memang secara mudah akan menunjukkan apa itu level support, apa itu level resistance, itu nanti secara otomatis. Tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan dulu dari level saya. Saya memandang analisa itu ada level 14.000 itu adalah support yang kuat. Nah, ketika dolar itu melemah, dengan kata lain rupiah itu menguat dan menembus level 14.000, saya perhatikan ini tembus ke bawah nggak? Ternyata enggak, dia mulai rebound. Di situ saya belilah dolar dengan harga 13.950 per 1 dolar nih. Oke, artinya pada saat itu saya pegang dolar dengan prediksi bahwa dolar bakal menguat. Ternyata benar, dolar menguat. Ya, dengan kata lain rupiah melemah sehingga dari saya beli di 13.950 sekarang sudah berada di level 14.500. Berarti ada keuntungan sekitar 550 rupiah per dolar.
Nah, saya beli $1.000, berarti saya sudah untung 550 rupiah dikalikan 1.000, berarti sekitar 550.000 per $1.000 itu. Nah, kalau saya beli $100.000, ya tinggal dikali aja, $100.000 dikalikan 550 rupiah keuntungan saya. Oke, nah itulah transaksi daripada falas. Oke, itu transaksi secara falas. Nah, kalau di kita di Valburi, kita itu punya sistem yang disebut dengan margin trading. Tadi kalau saya transaksi yang saya sampaikan itu harus menggunakan, kalau saya harus punya uang dong $1.000 dong. Saya harus punya fisik dong $1.000 baru saya bisa beli dolar 1.000, ya kan? Kalau saya nggak punya 14.500.000 atau 13.950.000, saya nggak bisa beli dolarnya kan gitu. Kalau saya mau beli $1.000 kan begitu. Nah, di kita ada yang disebut dengan margin trading, yaitu apa? Dengan $1.000 kita bisa bertransaksi nilai falas senilai 100.000 nilai kontraknya. Dengan kata lain 1:100. Tadi kalau saya mau beli $1.000, saya harus punya $1.000. Tapi karena ada transaksi margin 1:100, saya mau beli $1.000, saya nggak perlu punya uang $1.000. Dengan $100 saya bisa beli mata uang dengan kontrak senilai 1.000. Itulah disebut dengan margin trading. Tapi tentunya ada konsekuensinya ya, high risk, high gain. Karena yang kita transaksikan itu nilai kontraknya besar, oke? Dengan modal kita yang kecil, kalau misalnya terjadi pergerakannya sedikit saja, modal kita bisa habis. Oke, makanya itu dibutuhkan manajemen resiko, dibutuhkan dibutuhkan perhitungan atau analisa, atau tentunya juga dengan dana cadangan yang memang mencukupi. Oke, itulah transaksi falas yang tadi bisa saya jelaskan kan gitu. Nah, ini banyak kok. Jadi selain di Valburi, selain di perusahaan pialang, Anda juga bisa bertransaksi di perbankan. Sekarang sudah enak. Saya sendiri juga menjadi nasabah dari salah satu bank swasta, ya kan, yang cukup besar. Dan saya punya platform mobile banking. Itu namanya aplikasi mobile banking. Di sana saya bisa mudah untuk beli dolar, beli jual di sana. Jadi di sana itu ada beberapa currency, saya bisa melihat, saya bisa menukarkan rupiah saya ke US dollar, saya bisa menukarkan rupiah saya ke pound sterling, saya bisa menukarkan rupiah saya ke euro. Itu ada 5 mata uang dunia, kemudian juga ada lagi Japanese yen, ya itu lebih ke major currency lah di sana. Oke, saya dengan mudah bisa jual beli kan gitu. Tapi di sana adalah 1:1. Saya mau beli seperti tadi, saya mau beli $1.000, ya saya harus punya uang yang sejumlah 13.950 pada saat itu. Kalau sekarang kan kursnya mungkin di 14.400 ya. Saya harus punya 14.400 untuk bisa beli $1.000 kan gitu. Nah, kalau saya mau beli 10.000, ya tentunya saya harus punya modal sekitar 140 sekian juta kan begitu. Nah, itu kalau di perbankan 1:1. Tekniknya sama. Hanya perbedaannya kita 1:100. Dengan $1.000 kita bisa bertransaksi, kita bisa membeli mata uang yang nilai kontraknya itu 100.000 gitu. Nah, itu perbedaannya. Ini momen yang memang harus kita manfaatkan karena ini adalah the beginning. Ini adalah awal daripada peralihan siklus, ya, peralihan siklus. Baik, Bapak. Luar biasa jawabannya, Pak. Lengkap dan memotivasi kita semua untuk lebih lagi ingin mengenal trading, Pak. Dan menangkap momen yang ada. Pak, kita sapa dulu para viewers yang baru hadir. Selamat datang. Selamat bergabung di IG Live Valburi Futures Medan. Perlu diinformasikan bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk mengedukasi Anda, para pemirsa secara umum, dan klien Valburi Asia Futures Medan. Jika ada rekomendasi yang diberikan, itu bersifat analisis secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghindari atau menghilangkan resiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka atau futures trading. Nah, untuk teman-teman viewers yang ingin bertanya, bisa juga ketik di kolom komentar kita. Pak, dari ada beberapa pertanyaan, Pak, bisa dijawab ini dari Bapak Edward Kobi, Pak. Selamat sore, Pak.
saya ingin bertanya, kira-kira pelayanan apa yang bisa diberikan Valburi kepada kami, mengingat merupakan salah satu peluang bisnis besar. Terima kasih, Bapak. Bisa dijawab, Pak? Oke, kalau untuk pelayanan ini, inilah menjadi prioritas daripada Valburi Group, ya. Tidak hanya di Valburi Asia Futures, tapi juga di Valburi Sekuritas Indonesia, bahkan di VCN. Jadi grup Valburi itu sendiri itu adalah grup perusahaan yang memang kalau saya pakai istilahnya itu supermarketnya finansial atau supermarketnya produk keuangan. Oke, nah jadi pelayanan atau service yang kita berikan itu harus excellent karena ini kita berbicara bisnis kepercayaan. Ini berbicara bisnis kepercayaan. Nah, seperti di trading future sendiri, saya boleh meyakin atau mendeklarasi kita itu menggunakan satu trading tools yang hanya satu-satunya dipergunakan di Indonesia, di piala Indonesia, yaitu apa? Acuity. Ya. Jadi untuk menganalisa pergerakan falas ya, forex, saya akan berbicara tentang forex atau currency exchange atau valuta asing atau transaksi mata uang, itu dibutuhkan dua jenis analisa. Yang lumrah ya, yang umum ya, itu adalah analisa teknikal, ada lagi analisa fundamental. Ya, itu salah seorang dari business manager kami ya, kalau tidak salah 2-3 minggu yang lalu, namanya Pak Balwindar, dia punya teknik baru, namanya itu psikologi trading ya. Jadi trading menggunakan psikologis. Nah, itu salah satu analisa. Boleh juga itu yang baru. Tapi yang lazim itu ada dua jenis analisa, yaitu analisa teknikal, yaitu menggunakan histori pergerakan harga, yaitu grafik, melihat grafik atau tabel-tabel atau statistik ya dari pergerakan harga. Itu namanya technical ya, technical. Kemudian ada lagi fundamental. Fundamental itu adalah menganalisa pergerakan harga berdasarkan sentimen market atau analisa daripada fundamental itu, dari fundamental suatu negara atau berita-berita yang berkaitan tentang suatu negara. Contoh, saya ambil contoh nih, misalnya kalau yang tadi saya bicara support sama resistance itu adalah technical trading. Kalau ini akan berbicara mengenai apa? Suku bunga nih, misalnya nih, tren suku bunga, isu suku bunga lah. Kemudian ada isu tentang dana stimulus, ya kan? Kemudian ada lagi GDP, ya, mereka melihat kepada apa? Data-data ekonomi dari suatu negara. Nah, dan itu akan terbentuk suatu analisa yang di mana berita tersebut itu akan mempengaruhi sentimen market. Nah, itu disebut dengan analisa fundamental. Kita berkomitmen memberikan service. Kalau bagi pemula mungkin bingung ya, apa itu Pak support resistance ya, apa itu ya Pak namanya Fibonacci retracement ya, apalagi itu yang namanya RSI ya, relative strength index ya, apalagi banyak sekali indikator-indikator teknikal. Anda pemula tidak usah khawatir, kita respon terhadap kebutuhan daripada investor, terutama newbie kalau kita bicara atau beginner. Kita menyediakan trading tools. Jadi trading tools ini bisa menganalisa secara teknikal maupun secara fundamental. Oke. Nah, untuk menganalisa teknikal, kita ada yang namanya auto chartis. Kira-kira saat ini bisa terdengar? Halo? Halo Pak, tadi suaranya agak macet. Mungkin ada Ya. jaringan yang kurang. Nah, jadi kita punya aplikasi yang disebut dengan Auto Chartis yang kita berikan kepada semua investor atau klien daripada Valburi, di mana nanti indikator tersebut itu bisa menganalisa secara teknikal, yaitu namanya Auto Chartis tadi itu. Nah, setelah itu nanti secara otomatis itu akan muncul signal-signalnya. Hari ini dia akan sampaikan oke, Euro GBP sudah tembus channel uptrendnya. Nanti itu sederhana lah, nanti semuanya itu akan dianalisa secara sederhana. Jadi kita hanya cukup melihat, membaca saja, oh ini berarti sudah ada signal untuk buy. Itulah analisa teknikalnya. Tidak cukup dengan itu, kalau saya mau lebih pasti, lebih yakin lagi, saya akan compare lagi dengan apa? Trading tools yang namanya Acuity. Jadi Acuity ini dia itu mengakses lebih daripada 1,2 juta website di dunia. Ya, ini adalah AI ya, atau artificial intelligence, atau kita sebut sebagai kecerdasan buatan ya, AI. AI ini
akan mengambil data, mengakses data dari 1.200.000 lebih website-website di dunia ini yang membahas tentang market. Jadi AI ini akan mengkolek semua data-data dari website-website tersebut dan dia akan menentukan sentimen. Oh, berita tentang dolar gimana ya? Website ini menyampaikan gimana ya? Website ini menyampaikan tentang dolar gimana ya? Dan setelah dikumpulkan, AI itu akan mengambil kesimpulan. Oh, sentimen market saat ini mereka berbicara tentang strong US dollar. Muncullah indikator strong US dollar. Kemudian mereka akan compare lagi dengan ekonomi GBP misalnya, Inggris. Mereka akan cari lagi dari website-website yang berbicara tentang GBP, tentang Inggris. Sentimen marketnya bagaimana? Sentimen pasarnya bagaimana? Dan di sana kalau memang mereka pesimis terhadap GBP, akan terjadi klop. Yang di sana, yang di sini beritanya positif, yang di sini beritanya negatif. Akan muncul signal untuk buy US dollar against GBP. Nah, itu disebut dengan aplikasi auto chartis. Klien nggak usah pusing, nggak usah ribet lagi, hanya perlu mengcompare dua indikator tersebut. Nah, di samping itu kita juga memiliki kanal YouTube ya, dan setiap pagi kita ada research department RD, research department yang dimana mereka itu mengkhususkan diri untuk mendapatkan top news atau breaking news. Jadi setiap pagi itu mereka sudah menyampaikan, mereka sudah ada analisanya. Saya pastikan itu sekitar jam 8 klien sudah bisa menerima berita-berita apa saja yang terjadi tadi malam dan yang akan terjadi hari ini. Itu tim RD kami dan mereka akan merangkumnya dalam bentuk PDF dan kita akan kirimkan ke klien kita. Sehingga klien-klien tidak buta, tidak asal trading saja gitu, tapi mereka juga bisa belajar, mereka bisa melihat analisanya. Nah, itu ada lagi super resistant, ada lagi morning briefing kalau kita sebut ya, morning briefing. Setiap sore kita juga ada webinar ya, atau via YouTube channel. Jadi itu dilakukan secara nasional dari pusat, ada juga yang dilakukan secara lokal. Seperti ini adalah event daripada Valburi Asia Futures Cabang Medan, lokal. Tapi kita juga ada yang weekly. Yang tanggal 21 ini nanti ada weekly webinar outlook bagaimana kuartal kedua nih. Nah, itu ada juga. Dan itu kita bayar mahal loh. Ya, Valburi itu bayar mahal loh untuk news ini sendiri. Ya, supaya untuk analis ini. Bahkan kita juga ada kontrak kerjasama atau kita menggunakan Nico Omer ya, salah satu pembicara internasional yang memang sudah sering berbicara di TV. Ya, seperti sekarang ini jam 3 ini kita sebenarnya ada acara di Berita Satu di mana kita punya head research department itu diwawancarai oleh berita1.com. Jadi ditanya tentang market. Nah, tadi ada auto chartis, ada equity, kemudian ada morning briefing, kemudian ada lagi webinar ya, dan kita juga rutin ada lagi live trading yang dilakukan. Jadi pokoknya maupun itu FC ataupun sales ataupun broker istilahnya ataupun klien itu nggak akan pernah kehilangan momen ya. Masalahnya sekarang apakah klien mau atau enggak kan gitu aja. Tapi kalau mengenai opportunity, saya bisa make sure satu hari itu sepanjang pagi sampai malam pasti akan ada opportunity yang bisa muncul dari trading platform kita. Ya, itulah bentuk service yang kita sampaikan. Dan komisi kita itu sudah sangat kecil. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Istilahnya itu kita mengutamakan service lah. Ya, semoga bisa menjawab Pak. Tadi siapa? Egbert ya? Egbert Bobby, Pak. Egbert Bobby ya, semoga bisa menjawab Pak Bobby. Oke, terima kasih kepada Pak Bobby yang sudah memberikan pertanyaan dan luar biasa jawaban yang diberikan Pak Harrison sangat lengkap ya tentunya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk Anda yang ingin bergabung di Valburi, Anda bisa langsung kontak di 08 12 1575 0404 atau bisa langsung DM ke IG Valburi_futures_Medan. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Bapak Cahyo, mungkin yang tadi diberi Bapak informasikan, wow, Valburi itu luar biasa lengkap toolsnya dan pasti timnya juga teredukasi sepertinya Pak ya. Nah Pak, pertanyaan dari Bapak Cahyo, Pak, saya mau tanya, jadi plus minusnya kalau kita invest di Valburi itu seperti apa? Terima kasih Bapak.
Ya, Pak Cahyo, kalau untuk plusnya tadi saya sudah sampaikan ya. Sebelum ini saya sudah jawab ke Pak Edward Bobby tadi ya, itu plusnya. Nah, minusnya ini ada sih, nasabah harus bayar komisi. Ya, ada beberapa perusahaan pialang yang menurut saya, yang setahu saya itu mereka membebaskan nasabah dari komisi atau dengan kata lain free com. Nah, kalau di compare dengan Valburi, Valburi bayar komisi. Komisinya $30. Tapi, ya kan, kalau yang namanya Freecom, saya bisa guarantee mereka tidak akan memberikan fasilitas yang selengkap seperti kita. Jadi ada barang, ada harga. Oke, ada barang, ada harga. Sebagian orang melihat, wah komisi lo kok 130 ya, komisinya lumayan tinggi ya, begini-begini di compare. Nah, tapi kita sudah benar-benar mengimbangin komisi yang kita jaga. Dan di satu sisi lagi yang paling penting, Anda mempunyai konsultan pribadi. Ya, atau disebut dengan financial consultant atau FC personal. Dan saya bisa garansi selama market buka, kalau FC Anda tidak bisa dihubungin, Anda juga bisa menghubungi CSO kami selama 24 jam. Ya, jadi sorry, nggak sampai 24 jam ya, 21 jam lah. Ya, mereka butuh waktu 2-3 jam untuk break lah. Oke, 21 jam. Tapi itu salah satu service yang kita bisa berikan. Dan ini kita berkomitmen, kita akan terus meningkatkan. Ya, saya juga termasuk di dalam bagian manajemen dan saya bisa melihat sendiri ya concern daripada BOD terhadap memberikan pelayanan kepada klien itu adalah menjadi benar-benar concern kepada mereka. Ya, menjadi concern kepada mereka. Saya sendiri saya join di bisnis ini, di pialang ini dari tahun 2004 ya. Sampai hari ini saya hanya pernah bekerja di 2 pialang. Yang pialang pertama itu selama 13 tahun dan ini adalah pialang kedua yang dimana saya bekerja. Jadi saya tahu persis bagaimana dapur daripada manajemen Valburi. Saya akan tekankan secara personal, saya akan pastikan kepada Anda bahwasanya memberikan pelayanan terbaik, melihat klien bisa making profit ya, even though sometimes kita bisa loss, tapi kita tetap berkomitmen namanya market ini untuk memberikan yang terbaik bagi klien sehingga klien itu tidak beli kucing dalam karung. Itu komitmen dari Valburi. Saya bisa pastikan dari level top management sampai kita yang di cabang, kita terus akan berkomitmen memberikan service yang terbaik buat klien gitu. Dan tentunya edukasi ya, edukasi kepada klien. Kadang-kadang orang kan tak kenal maka tak sayang. Orang sering mendengar, waduh trading forex rugi lah atau ini itulah. Buktinya yang saya juga ada menghandle beberapa klien di Jakarta, dia investasinya juga cukup besar dan mereka bisa profit. Bahkan sampai di Australia kita punya IB kita ya, yang memang mereka bisa menjadi bagian daripada kita untuk mereferensikan. Kenapa mereka bisa mereferensikan? Karena memang mereka merasa puas dengan servis kita. Dan mereka juga making money, profit, ya kan? Ya, cuman yang namanya profit loss itu tetap selalu akan ada. Namanya juga bisnis, gak ada yang orang kalau bisnis untung terus, pasti ada ruginya sesekali kan begitu. Nah, tergantung bagaimana cara kita mengelola. Makanya edukasi kepada klien itu adalah salah satu yang memang benar-benar kita concernkan. Jadi minus daripada Valburi, klien harus bayar komisi $30, tapi untuk mendapatkan edukasi yang terbaik. Ya, itu saja Pak. Mungkin bisa menjawab ya Pak Cahyo ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Cahyo yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, pastinya perusahaan PT Valburi Asia Futures memberikan edukasi. Jadi untuk Anda pemula tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi perlu diinformasikan bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa secara umum dan juga klien Valburi Asia Futures secara khusus. Jika ada rekomendasi yang diberikan, itu bersifat analisis secara pribadi dan tidak menghilangkan atau mengesampingkan risiko dalam bertransaksi di pialang berjangka atau futures trading. Nah, saya pernah mendengar tuh Pak, dari kutipan dari Warren Buffett, it's come from not knowing what you are doing. Jadi di Valburi tidak perlu khawatir karena kita memberikan edukasi ya Pak. Baik Bapak, untuk teman-teman viewers, kalau yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar kita ya. Oh ya. Itu ada pertanyaan juga. Oh Pak, kenapa kok ada kok saya lihat di komen saya ini ada pertanyaan. Pak, kenapa kok ada cas komisi yang di atas itu? Saya akan sampaikan itu adalah sesuatu yang wajar karena itu adalah tergantung daripada kebijakan daripada
orang tersebut. Jadi pokoknya Anda mungkin akan bayar lebih mahal, tapi saya bisa pastikan ketika Anda bayar lebih mahal, Anda tidak si klien dipastikan akan menerima servis yang sepadan. Ya, itu pasti akan diberikan servis yang sepadan. Oke, kalau mau freecom ada nggak? Ada Pak, kita juga mau freecom ada, tapi kita nggak ada personal consultant yang bisa mengedukasi. Ya biasanya itu adalah untuk klien-klien yang dari offshore, yang memang mereka sudah mandiri, yang sudah terbiasa, yang bisa trading sendiri, yang sudah tahu apa itu support, apa itu resistance, bagaimana dengan sentimen market, apa itu indikator ekonomi, mereka sudah expert. Ya itu lain cerita kalau memang ada investor yang memang ingin kepada semata-mata ke komisi yang rendah. Tapi saya katakan ini adalah bisnis yang berbicara dengan uang besar. Ya, berapa sih komisi yang harus kita bayar? $30, $40 dibandingkan dengan keuntungan yang mungkin bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, ya, maksudnya ratusan juta atau miliaran ya. Oke, itu sangat itu sangat wajar lah kalau menurut saya. Baik, Bapak. Nah, smart viewers, nih dari cerita siklus ekonomi sampai opportunity. Nah, kita udah dapatin nih dari sharing Harrison hari ini. Luar biasa kan? Dan kalau mau lebih spesifik, lebih sharp ya, sharp and short, pegang dolar. Ya, untuk beberapa minggu ke depan ini kita pegang dolar. Mau pegang dolar USD IDR monggo, mau GBP USD sell, oke, mau euro. Nah, pokoknya kita posisinya di US dollar. Baik, tunggu sebentar mungkin jaringannya agak. Halo Bapak? Oke. Halo Bapak? Ya, Bapak, rekomendasi saya agak macet. Oke. Oh ya, rekomendasi saya untuk beberapa, karena ini pendulum ya. Pendulum itu istilahnya itu adalah sesuatu yang bergeraknya begini, pendulum. Nah, pendulum ini market Amerika ini saat ini seperti pendulum. Jadi ada dua sisi. Sisi yang di sini adalah berbicara tentang efek positif dari stimulus. Sisi yang di sini itu adalah berbicara tentang cetak uang atau banjir US dollar di market. Saat ini pendulum ini lebih bergerak ke arah sini, di mana berbicara tentang stimulus yang akan menstimulus sektor real, akan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi nanti ini ada FOMC meeting, kita harus memperhatikan FOMC meetingnya ini bagaimana. Tapi kalaupun mereka berbicara mengenai isu kenaikan suku bunga, mungkin hanya sementara. Oke, hanya sementara. Makanya kita juga harus memanfaatkan momen yang sementara ini, yaitu apa? Di posisi pegang dolar. Ya, pegang dolar. Tapi ya ini semuanya juga harus kita ikutin karena ini pergerakannya pasti akan sangat dinamis. Setiap hari ke hari, jam ke jam, bahkan detik ke detik itu akan bergerak sangat dinamis. Maka kita perlu mengikutinya. Makanya saya sarankan bayar komisi sedikit, ya apalah, kasih FC kita supaya mereka juga bisa memberikan pelayanan terbaik. Namun di balik itu kita juga memberikan apa? Memberikan trading tools, ya kan? Yang dimana setiap waktu kita akan update terus bagaimana yang terjadi dengan kondisi market. Nah, jadi singkat cerita, pegang dolar untuk sementara waktu ini sambil memperhatikan apa yang disampaikan di FOMC meeting. Ya, pegang dolar gimana? Ini kan ada USD Euro. Euro USD kita sell. GBP USD kita boleh sell. Aussie USD kita boleh sell. USD JPY boleh buy. USD CIF boleh buy. USD IDR boleh buy. Cuman kalau IDR sudah agak tinggi ya. Hari ini kalau tidak salah sudah sampai di 14.480, hampir 14.500. Tapi tidak ada cerita terlambat ya buat kita untuk mulai berinvestasi. Baik. Nah, smart viewers, nah ini adalah waktu yang kita untuk memanfaatkan setiap momen yang ada. Gimana kita bisa memanfaatkan informasi yang ada? Ayo ajak teman dan saudara Anda, bahkan keluarga Anda untuk follow IG Falburi_Futures_Medan, dan atau Anda bisa hubungi di WA di 081215750404 untuk informasi update dari Falburi. Baik Bapak, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Bisa memberikan kita Pak closing statement untuk topik kali ini? Oh iya, so bagi viewers Smart Investor, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai siklus ekonomi, Anda bisa follow channel YouTube kita, itu Falburi Medan.
atau di Valburi_Futures_Medan. Ada ulasan-ulasan yang lebih detail mengenai siklus ekonomi ini. Tapi saya akan ulangi lagi kembali sebagai penutupnya, siklus ekonomi itu adalah siklus yang memang akan terus terjadi. Ya, tugas daripada bank sentral adalah bagaimana ketika ekonomi itu sedang expand, mereka tarik sepanjang mungkin. Tapi ketika terjadi resesi, mereka akan berusaha kalau bisa ini di skip atau short period atau short term. Jadi dari resesi, investasi yang bagus adalah komoditi. Transaksi di emas, Anda boleh beli aset emas yang bersifat safe haven atau Japanese yen. Kalau di currency itu juga ada ya. Kemarin kita lihat yennya juga ya menguat. Oke, itu di posisi resesi. Di ekonomi recovery, Anda sudah mulai bisa mengincar saham-saham. Karena di ekonomi recovery, saham-saham yang jatuh di masa resesi itu mulai recovery, pelan-pelan mereka berangkat naik. Dan kita bisa membeli harga saham yang diskon. Oke, nah setelah ekonomi recovery itu masuk ke ekonomi expand. Oke, di mana saham-saham sudah mulai tinggi, pelaku pasar sudah mulai dapat profit, mereka akan mulai mengincar kepada apa? Kepada aset-aset yang jauh lebih agresif, yaitu apa? Suku bunga, yang dimana mata uang, jadi dari recovery ke ekspansi, itu sudah akan terjadi indikator tanda-tanda inflasi. Jadi recovery tadi kita investasi di saham, di ekonomi yang sedang expand, transisi dari recovery ke expand, itu sudah bisa mulai investasi ke mata uang. Karena mata uang, karena tren suku bunga itu akan meningkat. Mungkin di Amerika 0,25, pelan-pelan akan naik lagi jadi 0,5, akan naik lagi menjadi 1%, akan naik lagi ke 1,25, akan naik lagi ke 1,75, 1,5, 1,75, 2%. Ya, sama, rupiah juga pelan-pelan akan naik 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, itu di level yang kalau menurut saya cukup lama, itu di angka 5% juga. Nah, berarti ini adalah momen untuk kita memanfaatkan pergerakan mata uang. Kita boleh investasi di currency, di mata uang. Nah, setelah terjadi expand, pasti ekonomi akan kembali lagi apa? Stagnan. Oke, itu akan kembali lagi stagnan. Kalau sudah stagnan, itu akan pelan-pelan balik lagi ke resesi. Itu tidak akan terhindarkan. Tapi satu hal yang bisa saya tekankan, mau seresesi apapun, kita pasti sanggup melampauinya. Karena Indonesia luar biasa, Indonesia punya masyarakat atau penduduk 220 juta jiwa lebih, di mana daya beli masyarakat daripada Indonesia itu sendiri pasti akan mampu untuk menghidupi perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi banggalah sebagai warga negara Indonesia, kita pasti akan bisa melampauinya. Itu saja. Biasa. Saya bangga Pak menjadi warga Indonesia. Yes. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan cepat ya Pak. Ini dari Bubble 118. Ini goal arahnya kemana ya Pak? Walaupun dari luar topik kita bisa Bapak jawab dengan singkat Bapak. Untuk pergerakan emas sendiri kita lihat ya, kemarin emas sempat jatuh ke level 1.600 lebih ya, 1.690-an ya. Saya ingin menyampaikan ke Anda, perhatikan level 1.750. Itu ada satu level yang cukup menentukan di sana. Kalau harga bisa berada di atas harga 1.750, maka kemungkinan besar harga emas akan bisa rebound kembali. Namun kalau memang dia tidak bisa melampaui level 1.750 dan berada di bawah level 1.730-an, kemungkinan besar ini emas masih bisa drop lagi untuk mencoba tes lagi ke level 1690 untuk menembus lebih dalam lagi. Kalau kita melihat dari pergerakan ini, mungkin beberapa saat satu minggu ini, beberapa hari ke depan ini akan lebih cenderung kepada sideways karena mereka akan menunggu dari hasil FOMC meeting yang akan diumumkan Rabu Kamis ini ya, FOMC meeting ya, tentang penentuan suku bunga dari Amerika. Jadi perhatikan saja pergerakannya. Level 1.750 itu ada saat ini akan menjadi satu resisten yang cukup kuat. Nanti kalau bisa dia break, itu akan menjadi satu level support yang lebih sangat kuat di sana. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua para viewers yang sudah memberikan pertanyaan. Kami harap semua yang diberikan jawaban dari Pak Harrison sudah sangat lengkap dan luar biasa. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama Valburi Futures Medan di acara IG Live kali ini. Thank you. Ya, thank you ya. Salam sejahtera buat semua pemirsa ya. Terima kasih Bapak, selamat siang. Yuk.
Baik, perlu diinformasikan bahwa acara IG Live ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa secara umum dan khususnya klien Valbury Futures. Jika ada himbauan atau rekomendasi yang diberikan itu bersifat analisis secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghilangkan risiko dalam transaksi di perdagangan berjangka atau futures trading. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali menyaksikan IG Live ini dan Anda calon-calon Valbury Futures Medan, maksud kami klien, jika ingin membutuhkan informasi, Anda bisa langsung hubungi di kontak WA 081215750404 atau bisa langsung DM ke akun IG Valbury_Futures_Medan. Nah, demikian IG Live kali ini. Anda bisa follow IG Valbury Futures Medan dan pantengin terus informasi update kita dan bisa juga menyaksikan informasi menarik dan IG Live berikutnya, tentunya dengan pembicara yang menarik juga. Saya Purnamasari, Macy Purnamasari, mengajak Anda bersama Valbury, mengajak Anda tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan protokol kesehatan. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Saya menutup IG Live ini. Sukses dan sehat selalu. Selamat siang. Salam profit, export mode.